Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Widya sebagai moderator dari presentasi kelompok 5 dan 6 farmakoekonomi. Pertama, yang akan presentasi adalah kelompok 5 ya, yang akan dipresentasikan oleh Mbak Email. Ya, Silakan Mbak Email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Atika Indrawati, Bayu Adi Sulistiawan, Hafiz, Ganindya, Rinda, dan saya sendiri yang akan mempresentasikan tentang cost utility analysis. Pendahuluannya itu latar belakang biaya pelayanan kesehatan di Indonesia dirasakan semakin meningkat sehingga perlu adanya kajian-kajian mengenai peningkatan efisiensi dan efektivitas biaya pelayanan kesehatan. Kajian-kajian ini berkaitan dengan bidang farmakoekonomi, yaitu memiliki peran penting dalam mendeskripsikan dan menganalisis biaya terapi pada suatu sistem pelayanan kesehatan. Farmakoekonomi merupakan multidisiplin ilmu yang mencakup ilmu ekonomi dan kesehatan yang bertujuan meningkatkan taraf kesehatan dengan meningkatkan efektivitas perawatan kesehatan. Pemahaman tentang konsep farmakoekonomi sangat dibutuhkan banyak pilihan seperti industri farmasi, farmasi klinik, pembuat kebijakan. Definisi dari farmakoekonomi yaitu sebagai deskripsi dan analisis dari biaya terapi dalam suatu sistem pelayanan kesehatan. Lebih spesifik lagi adalah sebuah penelitian tentang proses identifikasi, mengukur, dan membandingkan biaya, resiko, dan keuntungan dari suatu program, pelayanan, dan terapi. Tujuan dari farmakoekonomi yaitu membandingkan obat yang berbeda untuk pengobatan pada kondisi yang sama. Selain itu, juga membandingkan pengobatan yang berbeda pada kondisi yang berbeda. Farmakoekonomi diperlukan karena adanya sumber daya yang terbatas, di mana hal yang terpenting adalah bagaimana memberikan obat yang efektif dengan dana yang tersedia, pengalokasian sumber daya yang tersedia secara efisien, kebutuhan pasien di mana dari sudut pandang pasien adalah biaya yang seminimal mungkin. Di sini ada 4 jenis metode analisis farmakoekonomi yang telah dikenal, yaitu analisis minimalis biaya atau AMIB dengan karakteristik analisis efek dua intervensi sama atau setara, valuasi atau biaya dalam rupiah. Analisis yang kedua itu analisis efektivitas biaya, AEB atau cost effectiveness analysis. Efek karakteristik analisis yaitu efek dari satu intervensi lebih tinggi hasil pengobatan diukur dalam unit alamiah atau indikator kesehatan, valuasi atau biaya dalam rupiah. Yang ketiga yaitu analisis utilitas biaya atau cost utility analysis. Karakteristiknya yaitu efek dari satu intervensi lebih tinggi hasil pengobatan dalam quality justice, life years, valuasi atau biaya dalam rupiah. Yang keempat yaitu analisis manfaat biaya atau cost benefit analysis. Dengan karakteristik efek dari satu intervensi lebih tinggi, hasil pengobatan ditanyakan dalam rupiah,
variasi atau biaya dalam rupiah. Yang kedua yaitu tipe studi farmakoekonomi. Setiap metode mengukur biaya dalam rupiah, tetapi dalam mengukur dan membandingkan outcome kesehatan, ada 4 tipe dasar analisis farmakoekonomi, yaitu cost minimization analysis. Unit biayanya yaitu rupiah atau unit moneter. Unit outcome-nya yaitu kelompok yang dibandingkan diasumsi equivalent. Yang kedua itu metodologi cost effectiveness analysis dengan unit biaya rupiah atau unit moneter. Unit outcome-nya yaitu unit natural atau life years gained, tekanan darah, kadar glukosa darah. Yang ketiga yaitu cost benefit analysis dengan unit biaya rupiah atau unit moneter. Unit outcome-nya rupiah atau unit moneter. Yang keempat yaitu metodologi cost utility analysis, yaitu unit biayanya yaitu rupiah atau unit moneter. Unit outcome-nya yaitu quality adjusted life year atau utility yang lain. Yang ketiga yaitu definisi cost utility analysis. Cost utility analysis merupakan suatu metode analisis dalam farmakoekonomi yang membandingkan biaya pengobatan dengan kualitas hidup yang didapat dari pengobatan yang diberikan. CUA merupakan metode lanjutan dari CEA. Cost utility analysis merupakan satu-satunya metode analisis dalam farmakoekonomi yang menggunakan kualitas hidup dalam perhitungan, yang menjadikan keunggulan dari metode ini. Cost utility analysis mirip dengan cost effectiveness analysis, tetapi outcome yang dihasilkan diukur dengan ukuran status kesehatan seseorang. Outcome biasanya diukur dengan quality adjusted life years. Harapan hidup merupakan salah satu ukuran outcome yang potensial dalam analisis pengambilan keputusan atau analisis biaya efektivitas, di mana ukuran yang sering digunakan adalah quality adjusted life years. Empat, yaitu kegunaan dari CUA. Dalam praktek CUA hampir selalu digunakan untuk membandingkan alternatif yang memiliki tujuan atau objek yang sama, seperti membandingkan operasi versus kemoterapi, membandingkan obat kanker baru versus pencegahan, atau melalui kampanye screening. Kekuatannya yaitu memungkinkan perbandingan program dan kebijakan kesehatan yang berbeda dengan menggunakan unit pengukuran yang umum atau biaya KALY yang diperoleh. Keterbatasannya yaitu lansia diasumsikan memiliki KALY lebih rendah karena tidak memiliki jumlah tahun tersisa yang memadai untuk mempengaruhi kalkulasi pengukuran. Yang kedua yaitu kekuatan CUA menyediakan analisis lebih lengkap mengenai total benefit dari CBA. Keterbatasan outcome kesehatan spesifik akan sulit untuk dikuantifikasi, sehingga sulit untuk membandingkan seluruh faktor yang dapat mempengaruhi KALY individu. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari cost utility analisis yaitu dari analisis farmakoekonomi dengan metode cost utility analisis dapat memberikan informasi mengenai aktivitas biaya pengobatan yang nantinya dapat dijadikan pertimbangan bagi penyedia pelayanan kesehatan dan juga pemerintah
sebagai pembuat kebijakan dalam menentukan pengobatan yang paling efektif untuk diberikan. Kekurangan analisis ini yaitu bergantung pada penentuan KALYS pada status tingkat kesehatan pasien. Langkah-langkah menggunakan metode CUA yaitu contoh perhitungan dari analisis utilitas biaya atau AUB, skenario guna mengendalikan biaya pelayanan kesehatan coba dikembangkan program screening dengan uji Sentinel Lymph Node Biopsy atau SLN. Mereka yang ditemukan positif mikrometastase atau terkena maligan melanoma stadium 2 diberi pengobatan interferon. Pada kasus ini akan dibandingkan utilitas biaya dari program A, yaitu tanpa uji dan tanpa interferon. Program B, uji SLN interferon untuk mereka yang positif. Dilakukan analisis utilitas biaya atau AUB. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan. Contohnya menentukan alternatif program untuk penanggulangan maligan melanoma yang memberikan utilitas biaya dalam KALY tertinggi, yaitu program A tanpa uji dan tanpa interferon, program B uji SLN interferon untuk pasien yang positif. Yang kedua yaitu membuat daftar cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan membandingkan program A tanpa uji tanpa interferon dan program B uji SLN interferon untuk mereka yang positif. Yang ketiga, mengidentifikasi utilitas masing-masing alternatif dengan contoh data yang dari produsen interferon atau literatur menunjukkan bahwa utilitas masing-masing program adalah program A, KALY-nya yaitu 3,06, yang program B, KALY-nya 3,37. Yang keempat, identifikasi dan hitung biaya pengobatan. Biaya yang teridentifikasi menunjukkan biaya rata program yang A 1.184 juta per pasien. Biaya rata program B yaitu 242 juta per pasien. Yang kelima itu hitung dan dilakukan intervensi utilitas biaya dari pilihan pengobatan dengan contoh hitung rasio utilitas biaya atau RUB setiap pengobatan. Rumusnya yaitu biaya dibagi utilitas. RUB program A 1.184 juta dibagi 3,06 yaitu dengan hasil 50.137.119. Dan program RUB program B dengan 242 juta dibagi 3,37 yaitu dengan hasil 71.810.089. Tentukan posisi alternatif pengobatan dalam tabel atau diagram utilitas biaya. Biaya yang dilihat adalah biaya pengobatan, bukan rata utilitas biaya. Utilitas biaya, yang pertama itu utilitas biaya lebih rendah. Yang A dilakukan RIUB dan biaya sama B, biaya lebih tinggi. Yang C yaitu didominasi. Yang kedua yaitu utilitas biaya yang sama, biaya lebih rendah, yaitu yang D, biaya sama E, dan biaya lebih tinggi yang F. Utilitas biaya lebih tinggi, biaya lebih rendah, dominan, biaya sama yaitu H, biaya lebih tinggi, I dilakukan RUIB. Interpretasi. Contoh
Program B memerlukan tambahan biaya yaitu 1.96764 per KALY, namun masyarakat mendapat tambahan usia 0,31 atau survival years atau 3,72 bulan. Dilakukan analisis sensitivitas dan diambil kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengukur kualitas hidup pasien setelah pengobatan sampai meninggal dengan memperhitungkan variasi utilitas dan variasi biaya. Selain itu, perlu dipertimbangkan perubahan nilai inflasi biaya dan hasil pengobatan. Yang ketujuh yaitu contoh kasus dari jurnal internasional dengan hasil review, judulnya analisis biaya utilitas vaksinasi influenza pada populasi berusia 65 tahun atau lebih di Spanyol dengan vaksin dosis tinggi versus adjuvanted vaksin. Jurnal Elsevier, volume dan halaman, volume 39, halaman 5.138 sampai 5.145 tahun 2021. Penulis Esther Redondo, Georgina Drago, Juan Luis Lopez, Belmonte C, Jos Maria Guillen, Helen Bricot, Fabian Alvarez, Daniel Calejo, Angel Gil de Miguel. Hasil review dengan latar belakang proses penuaan yang normal disertai dengan imunosenescense dan melemahnya sistem imun secara progresif. Vaksin influenza quadrivalent dosis tinggi yang tidak aktif atau HDQIF telah menunjukkan imunogenitas, efeksi relatif dan efektivitas yang lebih besar daripada vaksin quadrivalent inactivated dosis standar. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menilai biaya utilitas dari strategi HDQIV dibandingkan dengan strategi vaksin adjuvan trivalent inaktif pada populasi di atas 65 tahun di Spanyol. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah mengevaluasi kesehatan masyarakat dan manfaat ekonomi dari alternatif dengan menggunakan pohon keputusan model yang meliputi kasus influenza, kunjungan ke dokter umum, kunjungan ke gawat darurat departemen, rawat inap, dan kematian terkait dengan influenza. Peneliti melakukan deterministik dan analisis sensitivitas probabilistik untuk memperhitungkan sumber ketidakpastian epidemiologis dan ekonomis. Dalam kasus dasar, peralihan dari ATIV ke HDQIV mencegah 36.476 kasus influenza, 5.143 kunjungan dokter umum, 1.054 kunjungan UGD, 9.193 episode rawat inap karena influenza atau pneumonia, dan 357 kematian akibat influenza mengakibatkan 3.500 LYS dan 3.167 KALY diperoleh 2.730 KALY diperoleh dari kematian yang dicegah dan 437 KALYS diperoleh dari kasus influenza yang dihindari dan episode rumah sakit. Kesimpulan, biaya perawatan kesehatan meningkat sebesar 78.874.301 yang mengarahkan ke ISER sebesar 24
per KALY. Dalam analisis sensitivitas satu arah parameter dengan dampak terbesar pada hasil adalah RFE HDKIF versus SDKIF pada kasus pencegahan influenza dan rawat inap dan kelebihan risiko kematian tergantung pada influenza. Analisis sensitivitas probabilistik menunjukkan bahwa ambang batas kesediaan untuk membayar 30.000 per KALY nilai maksimum sewa saat ini dari ambang batas yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan di Spanyol. Kemungkinan bahwa HDKIF adalah pilihan yang hemat biaya untuk sistem kesehatan di Spanyol adalah sekitar 80%. Kesimpulan dari analisis penelitian menunjukkan bahwa HDKIF pada orang berusia di atas 65 tahun adalah pencegahan influenza strategi yang setidaknya hemat biaya jika tidak dominan di Spanyol. Penelitian ini mengurangi kasus influenza, kunjungan dokter umum, rawat inap, kematian, dan biaya kesehatan terkait. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, dibuka sesi tanya jawab ya. Ada yang mau bertanya? Yang bertanya silakan raise hand, kalau enggak namanya siapa, kelasnya berapa, kelas apa, NIM-nya maksudnya. Ya, Mbak Esti silakan. Izin bertanya, bagaimana prinsip dari metode cost analysis dalam suatu biaya? Ayo, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, saya Vina Rudiandi 590105039. Izin bertanya, dalam skala kecil dan besar, adakah pengaruh atau manfaat dari metode CUA? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Iya, Mbak Halda mau tanya. Perkenalkan, nama saya Halda Rizalihan, NIM 19010560. Dalam metode CUA kan kualitas hidup diukur melalui dua pendekatan, pendekatan kuantitas dan kualitas. Yang saya tanyakan itu hasil pengobatan dalam bentuk kuantitas dan kualitas hidup itu sendiri digunakan untuk apa? Terima kasih. Ya, udah 3 pertanyaan ya. Mungkin 3 aja dulu. Silakan boleh cari jawaban dan dijawab buat kelompok 5. Izin menjawab pertanyaan dari Esti.
Bagaimanakah prinsip dari metode CUA dalam suatu analisis biaya? Jadi prinsip dari CUA dalam analisis biaya yaitu dilakukan untuk menentukan biaya yang dikeluarkan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran, serta pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan tercapainya hidup sehat bagi setiap penduduk sehingga diharapkan dapat terwujudnya kesehatan masyarakat yang optimal. Bagaimana, Esti? Iya, Tik, jawaban sudah jelas. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Vina. Dalam skala kecil dan besar, adakah pengaruh manfaat dari metode CUA? Dalam skala kecil itu kita dapat menentukan terapi terhadap pasien dalam suatu pengobatan yang dipilih sehingga dengan biaya yang minimal dan dapat berdampak kepada manfaat yang maksimal. Sedangkan dalam skala besar, pemerintah dapat menentukan kebijakan dalam hal pemberian subsidi terhadap obat atau program kesehatan. Gimana Mbak Vina? Ya, udah nanti. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, satu pertanyaan lagi dari Mbak Halda. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Halda. Dalam metode hasil pengobatan dalam bentuk kuantitas dan kualitas hidup itu mencerminkan keadaan agar kita dapat mengetahui yang pertama, apakah penyakit yang diderita atau pengobatan terhadap penyakit yang diberikan secara kuantitas akan memperpendek usia pasien. Yang kedua, apakah kondisi penyakit yang diderita pasien atau pengobatan terhadap penyakit tersebut tidak seperti yang diinginkan? Kalau jawabannya iya, sebesar apa? Yang ketiga, apakah dampaknya terhadap usia? Berapa banyak berkurangnya usia kuantitatif dan kepuasan kualitas hidup? Bagaimana Mbak Halda? Ya. Ya, terima kasih ya bagi yang sudah bertanya. Mungkin mau ditutup dulu dari kelompok 5. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah presentasi. Nanti dilanjutkan untuk kelompok 6. Saya Afrida Dulustari sebagai moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.